kita semuanya, selamat siang. Yang saya hormati Ibu Hikmah selaku dosen pada pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya mengucapkan terima kasih atas Ibu yang telah membimbing saya melalui materi dan juga praktek sehingga terbentuknya laporan Sistem Informasi Bimbel FEC berbasis web. 10-15 menit ke depannya saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Bimbel berbasis web. Namun sebelumnya perkenalan diri. Perkenalkan Bu, nama saya Samuel Lumbantobi dengan NIM 2005-181016, klaster PL5A, program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum kita ke hasil proyeknya atau ke sistem informasi berbasis webnya, kita harus mengetahui dulu latar belakang sistem informasi tersebut. Pada bab 1, saya harus menjelaskan latar belakang tentang Bimbel Future English Course. Bimbel Future English Course adalah pusat bimbingan belajar pada jenjang SD, SMP, SMA yang mana didirikan pada tahun 2020 hingga sekarang masih aktif yang dipimpin oleh Ibu Nunut Huta Barat, SPD, yang beralamat di Kota Huta Barat, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bimbel Future English Course ini beralamat di Jalan DI Panjaitan, depan Rumah Makan Gorga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dengan pendataan yang masih dilakukan secara manual dan pendaftaran masih melalui via SMS, WhatsApp, email dengan melengkapi data, dan juga harus mendatangi lokasi tersebut yang membuat kerumitan dan dampak negatif bagi sistem tersebut. Bimbel Future English Course sampai sekarang sistem dalam pendaftaran penginputan nilai serta penambahan penghapusan pengubahan data pada bimbel masih menggunakan secara manual sehingga penggunaan waktu yang berlebih saat pemrosesan data, pengelolaan bimbel sering menemukan kesukaran dalam mencari data tutor, data siswa, dan data lainnya. Sehingga banyak data yang hilang dikarenakan belum disimpan dengan baik dan kurangnya informasi kepada instruktur dan siswa serta orang tua siswa dalam pembayaran, absensi siswa, jadwal siswa, yang karena proses pendataannya masih dengan cara pencatatan dalam buku dan kurangnya ketelitian. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, saya berinisiatif dengan secara efisien dan efektif melakukan pembuatan sebuah sistem informasi di bimbing belajar Future English Course, judul dengan rancang bangun sistem bimbingan belajar Future English Course berbasis web. Rumusan masalah dari penjelasan permasalahan di atas, kita dapat mengambil rumusan masalah bagaimana membangun sistem bimbingan belajar dan penerapan sistem bimbingan belajar di Future English Course. Pada batasan masalah sistem ini, perancangan sistem informasi bimbel Future English Course meliputi pengelolaan data, yaitu data kelas, data manajer atau pengelola data, data tutor atau pengajar, data murid dan data transaksi, serta data-data pendukungnya pada pendaftaran murid baru, pembayaran transaksi, dan tabel pesan. Perancangan sistem informasi ini menggunakan tools Modified Modeling Language atau yang sering disebut dengan UML. Kemudian ada tujuan laporan. Tujuan tugas akhir ini berdasarkan pernyataan menyelesaikan studi dalam jenjang D4 program studi teknologi rekayasa perangkat lunak pada kampus Politeknik Negeri Medan. Manfaat tugas laporan. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, bagi umum, bagi lembaga bimbel Future English Course, bagi Politeknik Negeri Medan dan juga bagi penelitian. Saya akan masuk ke tinjauan pustaka. Pada kajian pustaka ini merupakan sumber yang mana sumber ini merupakan patokan saya untuk membentuk sistem. Sumber ini ada beberapa yang saya ambil, yaitu ada jurnal Prosisco Vol 6 nomor 2 September pada tahun 2019, jurnal yang telah disusun oleh Reni Widya Studi 1 dan Wahyu Intasari 2 program studi sistem informasi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Bimbel Berbasis. Yang kedua, ada referensi dari Saudara Mirwan Hidayat dan Siti Fatima Fatmawati dari Universitas pada tahun 2019 yang memiliki judul Sistem Informasi Akademik Bimbingan Belajar atau SIBIJA. Dan yang terakhir, referensi yang saya dapat dari Saudara Wardatul Janah dan Saudari Indah Fitri Astuti dan Septia Maharani pada tahun 2015 yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Informasi Bimbingan Belajar Berbasis Web, dan ini merupakan kesimpulan dari kajian pustaka tersebut. Landasan teori bagi peneliti memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari sumber yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menjelaskan pekerjaan penelitian. Jadi di landasan teori ini ada sistem informasi, kemudian ada pengertian bimbingan belajar, yang ketiga ada website,
keempat ada PHP, kelima ada HTML, keenam ada Notepad, ketujuh ada database, kedelapan ada MySQL, kesembilan ada XAMPP, ke-10 ada UML atau Unified Modeling Language, ke-11 ada use case, ke-12 ada activity diagram, kesekian sequence diagram, dan lain-lain. Yang ketiga, ada metode penelitian. Jadi pada penelitian kali ini saya mengumpulkan beberapa metode mulai dari pengumpulan data sampai metode pengembangan sistem. Metode pengumpulan data saya telah mengunjungi bimbel Future English Course yang berada di Jalan DI Panjaitan, Tarutung, Tapanuli Utara. Sesuai dengan data yang saya ambil, saya menggunakan metode pengumpulan data yang pertama observasi. Yang kedua ada wawancara. Dan yang ketiga ada studi pustaka. Kemudian kedua ada metode pengembangan sistem. Pada metode pengembangan sistem dalam pembuatan langkah perangkat lunak ini menggunakan model waterfall yang meliputi beberapa proses diantaranya. Yang pertama ada requirement analysis. Yang kedua ada system design. Yang ketiga ada implementasi. Yang keempat ada integration atau testing. Kemudian ada operation atau maintenance. Jika dibuat dalam bentuk diagram, berikut ini merupakan model waterfall dalam pembuatan sistem informasi bimbel Future English Course. Dan ini merupakan diagram alir penelitian. Yang ketiga, ada teknik analisa data. Untuk menunjang serta menyempurnakan sistem ini, saya menggunakan teknik analisa yaitu use case diagram, sequence diagram, class diagram, activity diagram, komponen diagram, dan ada deployment diagram. Pertama yaitu use case diagram. Ini merupakan use case diagram dari sistem informasi bimbel Future English Course berbasis web. Di sini ada 3 aktor yaitu admin, calon murid, dan juga siswa. Untuk keterangan dari use case diagram ini, aktor admin bertugas untuk menyusun informasi bimbel. Aktor ini juga mengelola data pada bimbel Future English Course, yaitu data tutor, data murid, data admin, dan data transaksi. Calon murid ini merupakan aktor kedua yang bertanggung jawab untuk melakukan pengisian data diri untuk pendaftaran sebagai murid bimbel Future English Course pada sistem informasi bimbel berbasis web. Aktor ini dapat memilih kelas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Aktor ini dapat melakukan pembayaran atau melalui transaksi, uang pendaftaran, dan uang administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Yang ketiga, aktor ketiga ini merupakan murid yang memiliki tanggung jawab sebagai untuk melakukan pembayaran, melakukan transaksi, uang pendaftaran, dan uang administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Yang kedua, ada activity diagram. Berikut ini merupakan desain activity diagram pada sistem informasi bimbel FEC berbasis web. Ini merupakan activity diagram pada admin khusus login. Ini merupakan activity diagram dari kelola data admin. Admin memilih menu data admin dan sistem menampilkan halaman admin. Kemudian, admin menambahkan data admin, sistem menyimpan data admin, dan menampilkan data admin sehingga akan menampilkan tool cari, ubah, detail, dan hapus. Admin dapat mengelola data itu melalui cari, detail, dan hapus, lalu menghapus data admin, serta menampilkan detail data admin. Setelah melakukan pengelolaan data pada data tersebut, admin dapat log out pada sistem tersebut. Dan yang ketiga, pada activity diagram ada kelola data tutor. Ini merupakan sistem activity diagram pada kelola data murid. Sama juga halnya pada kelola data tutor di atas, yang mana admin dapat melakukan pengelolaan data melalui sistem. Sistem akan melakukan perintah sesuai dengan permintaan dari si admin. Yang kemudian ada kelola data transaksi menggunakan activity diagram, sama juga halnya kepada kelola data tutor dan juga data murid. Kemudian saya akan menampilkan activity diagram pada user mengelola pendaftaran. Kemudian ada activity diagram untuk pembayaran transaksi. Ini tugas dari calon murid dan juga murid. Untuk lebih detailnya, saya menggunakan database FEC Bimbel, yang mana ada beberapa tabel. Yang pertama tabel akun.
Ini tabel untuk data admin. Pada tabel akun ada menggunakan beberapa field, kurang lebih 6 field, yang mana ID, kode, nama, username, password, dan foto. Kemudian ada tabel kelas. Tabel kelas ini menyimpan data kelas yang ada pada Future English Course. Tabel kelas menyimpan 6 field, yaitu ID, spesifik kelas, kelas bagian, kelebihan, keterangan kelas, dan harga. Yang ketiga ada tabel murid. Tabel murid ini menyimpan data pada murid. Pada tabel akan disimpan data-data murid. Yang ada 7 field. Yang pertama ID, kedua nama, ketiga alamat, keempat kelas, kelima nomor telepon dari murid, dan keenam tanggal masuk dan tanggal pembayaran. Kemudian ada tabel pesan. Tabel pesan ini tabel untuk informasi pesan kepada user, yang mana ada 2 field, ID dan pesan. Kemudian ada tabel transaksi. Tabel untuk data transaksi untuk user atau calon murid ataupun disebut dengan murid. Jadi datanya akan disimpan di tabel transaksi. Ada 5 field, ID, nama, tanggal daftar, bukti, dan status. Kemudian ada tabel tutor. Di sini akan menyimpan data dari tutor-tutor pada Bimbel Future English Course. Di sini ada 12 field. Yang pertama ID, kemudian nama, ketiga tanggal lahir, keempat tempat, kelima jengkel atau jenis kelamin, keenam agama, ketujuh alamat, kedelapan nomor telepon, ke-9 bidang, ke-10 gaji, ke-11 tanggal gajian, ke-12 foto. Keempat ada sequence diagram. Ini merupakan sequence diagram pertama, yaitu diagram login admin. Kemudian ada sequence diagram CRUD. Apabila admin berhasil login di atas, maka admin dapat melakukan pengelolaan data pada beberapa data yang ada di sistem. Jadi admin dapat memilih data. Tadi ada 4 data tutor, data admin, data murid, data transaksi. Jadi si admin bisa memilih bebas data mana saja yang akan diolah dan validasi. Kemudian ada sequence diagram pendaftaran murid baru. Ini merupakan sequence diagram pendaftaran murid baru. Yang terakhir ada sequence diagram khusus konfirmasi pemesanan. Yang kelima ada state machine diagram. Berikut ini merupakan state machine sistem informasi bimbel yang menggambarkan sebuah transisi dan perubahan keadaan suatu objek dari state satu ke satu lainnya. Ini merupakan state machine diagram pada admin, dan juga ini merupakan state machine diagram pada calon murid, dan ini merupakan state machine diagram untuk murid. Yang keenam ada komponen diagram. Komponen diagram merupakan komponen diagram yang menggambarkan struktur dengan hubungan komponen. Ini merupakan komponen diagram sistem informasi bimbel berbasis web. Berikut ini merupakan sistem informasi bimbel Future English Course berbasis web. Ini merupakan halaman home dari sistem informasi bimbel FEC, yang mana menjelaskan keunggulan dan informasi dari Future English Course tersebut. Dan ada daftar kelas. Di sini ada daftar kelas, detail kelasnya bisa kita lihat dengan klik button detail. Setelah dibaca melalui spesifik, kelas, kelebihan, keterangan kelas dan harga, kita bisa kembali. Dan kemudian kembali kita ke detail kedua, special conversation. Setelah kita baca detail kelasnya, bisa kita kembali. Di bawah ada kontak us, dan juga ada beberapa diskon-diskon di akhir tahun dari informasi Bimbel Future English Course. Yang kedua, ini khusus admin. Admin akan melakukan create, read, update, delete data. Admin akan melakukan login. Ini merupakan halaman login dari admin, yang mana admin harus melakukan login sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Misalkan saya ingin login, saya masukkan username dengan admin dan password admin. Saya login, saya klik enter, maka akan masuk ke halaman dashboard pada admin. Ini ada halaman tutor, ini merupakan total jumlah data tersebut, banyak datanya. Ini merupakan halaman murid, halaman transaksi, dan data akun ini merupakan totalnya. Di data tutor, saya mau, misalkan saya admin, saya akan melakukan pengelolaan data pada data tutor. Jadi ketika
saya atau admin akan melakukan penambahan data. Saya klik nama tutor, misalkan Christian lahir, misalkan 2002 Februari 13, tempat lahir Jakarta. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat taruh B08, bidangnya bidang ajar matematika dengan gaji 2 juta. Gajiannya setiap tanggal 14 Desember 2022. Saya akan memilih choose file, misalkan filenya ini. Ketika saya klik tambah, si Cristiano Ronaldo akan ada pada kumpulan data tutor. Jika kita search atau kita cari, Cristiano Ronaldo memiliki ID nomor 7, jenis kelamin laki-laki. Jadi saya ingin melihat detailnya, saya klik aja button detail. Ini merupakan detail dari Cristiano Ronaldo. Untuk data-data yang sudah ada, contohnya misalkan Samuel Lumban-Tobing, saya ingin detail dari Samuel Lumban-Tobing. Ini merupakan detail dari Samuel Lumban-Tobing. Ketika saya ingin mengubah data tersebut, saya akan klik button ubah. Misalkan saya mau ganti tempat lahir saya bukan di Bekasi, bukan di Jakarta. Ketika saya sudah ubah, saya harus pilih file foto lagi. Saya akan melakukan klik button ubah. Secara otomatis dari Samuel Lumban-Tobing data ini akan berubah. Kita lihat detailnya. Tempat tanggal lahir saya sudah di Jakarta Pusat. Oke. Dan saya harus menghapus salah satu data tutor karena sudah keluar misalkan. Saya akan klik button hapus pada Cristiano Ronaldo. Saya mau search dulu Cristiano Ronaldo. Saya klik hapus, maka secara otomatis akan mengeluarkan pesan dari sistem tersebut. Ketika saya klik OK, maka Cristiano Ronaldo sudah tidak ada lagi pada kumpulan data tutor. Itu untuk data tutor. Kedua, ada data murid. Pada data murid sama juga pada data tutor sebelumnya. Saya memasukkan nama murid saya Krisan Silala. Alamat di Tarutung. Kelas primary atau kelas pertama, nomor HP 08. Dia masuk pada 7 Desember 2022 dan tanggal pembayarannya dia melakukan pada 7 Desember juga. Saya tambah. Nah, ketika saya cari Krisan, maka akan ada pada nomor 12. Saya ingin melihat detail dari data Krisan. Saya klik detail dan saya akan melakukan perubahan pada data Krisan. Saya akan klik ubah. Saya ternyata salah input, namanya bukan Krisan tapi Krisin. Alamatnya bukan di Tarutung tapi di Siwolo. Lihat apakah data berubah. Kita cari di kumpulan data Krisan. Nah, pada urutan 12 Krisan berubah menjadi Krisin Silalahi. Kita klik detailnya. Nama akan berubah menjadi Krisin Silalahi dan alamat akan ada di Sholopo. Saya mau menghapus data ini, bisa dihapus di sini, bisa juga dihapus di kumpulan data ini. Misalkan saya mau cari Krisin, dihapus. Oke, data berhasil dihapus. Dan ketiga ada data transaksi. Data transaksi, misalkan si Krisin tadi sudah melakukan transaksi pada tanggal 12 Desember atau pada tanggal 7. Krisin silakan. Dia tanggal daftarnya 7 Desember dan
juga statusnya sudah bayar. Kita choose bukti dari pembayarannya. Ketika saya klik tambah, maka secara otomatis akan ada transaksi Krisin. Ini merupakan data transaksi Krisin nomor urut 22. Status sudah bayar. Saya mau melihat detailnya, klik detail, ini merupakan detailnya. Dan saya mau menghapus data tersebut bisa dengan klik button hapus. Saya mau mengubah data tersebut, misalkan saya mau mengubah data dari si Friends Bakaran. Ubah, bukan namanya Friends, tapi Prons. Kita ubah namanya menjadi Prons. Kita masukkan lagi tanggal daftarnya 7 Desember. Oke, kita berikan lagi tadi buktinya. Bukti si Prons misalkan ini. Kita ubah, maka akan berhasil diubah di kumpulan data. Kita lihat Prons. Nah, Prons pada nomor urut 4 tetap berada di nomor urut 4. Kita klik detail, maka ini merupakan data dari Prons. Kemudian kita mau ke halaman manajemen akun. Ini merupakan data admin. Tadi ada Samuel Lupa Tobing. Nah, saya mau tambah admin dari Bimbel Future English Course, misalkan Horas Tobing. Dengan username Horas, passwordnya Tobing. Terus file. Saya mau saya tambah, maka si Horas Tobing ini ada pada kumpulan data akun atau data. Nah, saya mau melihat detailnya dari si Horas Tobing ini merupakan detailnya. Dan ketika saya mau hapus, bisa kita klik hapus. Misalkan nih, saya mau masukkan lagi Horos Simanul, ketik username Horos, passwordnya Horos 10, konfirmasi password Horos 10. Terus filenya, terus file sini. Oke, ketika saya tambah, nah, akan tetap ada Horos menu. Saya akan buktikan apakah semua admin ini bisa masuk ke dalam halaman admin. Saya akan log out dari halaman admin. Pada halaman admin ada dashboard, yang mana ini merupakan konfirmasi dari akun atau dari admin. Jadi kita bisa tahu siapa admin yang masuk, namanya, username-nya, dan juga tanggal jam loginnya si admin tersebut masuk. Ini. Nah, ketika kita mau keluar, saya mau coba tadi admin baru, password berhasil masuk. Jika sudah berhasil masuk, akan beralih ke halaman dashboard. Di sini akan diberikan keterangan tanggal dan jam loginnya dari si Horos Simanul. Oke, saya mau logout. Saya akan berubah ahli menjadi daftar murid, menjadi seorang murid. Saya mau mendaftar pada sistem ini. Ketika saya mau mendaftar, saya masukkan nama saya Semi dan alamat taruhan. Saya mau kelas SPC Bahasa Inggris 0877 9484 2252. Tanggal masuk saya misalkan 20 baru saya masuk, dan tanggal bayar saya tanggal 20. Saya submit, maka akan mengirimkan pesan sesuai dengan laporan sistem informasi tadi, akan mengirimkan pesan, data yang Anda isi akan dikirim ke admin. Jadi kalau kita klik OK, maka data akan berkirim. Kemudian kita akan beralih ke transaksi. Saya seorang murid akan melakukan transaksi. Tadi nama saya Semi.
status. Di sini masih belum bayar karena kita belum bayar dan belum melakukan konfirmasi pembayaran admin. Kita submit, akan mengirimkan pesan, data yang Anda isi akan dikirim ke admin, kemudian klik info lanjut untuk melihat pesan. Saya mau lihat info lanjut. Admin Bimbel FEC akan menghubungi Anda melalui nomor WhatsApp yang telah Anda kirim. Nah, saya akan beralih lagi ke admin. Saya mau melihat apakah data si murid tadi akan masuk ke halaman admin. Kita lihat data. Kemudian dari Semi apakah masuk? Masuk. Semi akan masuk di data murid dan di data transaksi. Kita lihat datanya. Semi masuk juga di data transaksi. Kita lihat di data. Oke. Jadi data yang dimasukkan oleh si calon murid dan juga murid tadi pada data pendaftaran akan masuk di data murid dan pada data transaksi. Jadi misalkan ada murid atau calon murid tadi melakukan transaksi pembayaran secara online, maka akan masuk di halaman admin di data transaksi. Misalkan saya mau keluar saya. Oke. Sesuai dengan sistem informasi berbasis web yang telah saya jelaskan, sistem tersebut memiliki kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan sistem informasi berbasis web. Sistem informasi bimbel berbasis web memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Kelebihan dan kekurangan pada sistem dapat dilihat atau dinilai dari beberapa aspek. Maka oleh karena itu, berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan sistem informasi berbasis web. Kelebihan sistem. Yang pertama, tampilan interface yang mudah dipahami dan juga mudah dioperasikan. Yang kedua, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Dan yang ketiga, menjumlahkan secara otomatis nota setiap banyak data yang diinput. Keempat, membantu serta meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil oleh admin atau pihak manajemen. Kekurangan sistem. Pada pendataan tidak memiliki tabel khusus data yang dimutasi. Yang kedua, tidak dapat menghasilkan laporan dengan cepat. Dan yang ketiga, tidak memiliki fitur pengembangan murid yang bertujuan, memudahkan antara guru dan lembaga dalam membagi informasi mengenai perkembangan anak. Yang keempat, tidak memiliki keamanan untuk user atau murid tidak memiliki akun. Dan yang keenam, sistem informasi ini tidak memiliki fitur penjadwalan bimbel untuk dapat memudahkan user dan mengetahui informasi penjadwalan. Sesuai dengan laporan dan sistem informasi yang telah saya jelaskan, maka memiliki kesimpulan, yaitu yang pertama, website sistem informasi bimbingan belajar Future English Course ini dibuat dengan menggunakan bahasa PHP, HTML, CSS, OOP, serta menggunakan kode sumber dari Bootstrap yang memiliki fitur responsif dan mudah dioperasikan. Kedua, dengan adanya sistem informasi Bimbel Future English Course yang berbasis web, Bimbel dapat melakukan promosi serta menginformasikan keunggulan-keunggulan Bimbel tersebut secara publik di internet. Ketiga, pengkoordinasian masalah pengelolaan data akademik, bimbingan belajar meliputi data admin, data transaksi, data tutor, data siswa menjadi cepat dan tepat. Yang keempat, dengan adanya sistem informasi bimbingan belajar, maka dalam proses pendaftaran bagi siswa menjadi efektif dan efisien, karena siswa dapat melakukan pendaftaran dari mana saja tanpa harus datang ke lokasi. Yang kelima, mempermudah pimpinan memonitoring tingkat kemajuan pengajar dan melihat kinerja karyawan dan tutor dalam setiap pengerjaan program bimbingan belajar sehingga program berjalan dengan baik. Yang keenam, dengan adanya sistem informasi bimbingan belajar meringankan calon murid dan murid dalam melakukan transaksi pembayaran sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, dengan adanya sistem informasi bimbingan belajar, proses menyimpan data akademik menjadi lebih terorganisasi karena tersimpan dalam satu database. Berikut itu merupakan sistem informasi Bimbel Future English Course yang telah saya tuntaskan. Sekian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, selamat siang Ibu.